Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari tukang. Ini gampang-gampang susah ya. Oke, selamat datang di channel Kelas Dunia. Kali ini kita membahas tentang cara mencari tukang. Dan ini adalah pekerjaan ataupun kegiatan yang gampang-gampang susah. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Kemarin sore saya ke tempat yang sudah saya janjian ya. Jadi ada orang kontak saya via WA mencari tukang. Nah, tukangnya saya bilang ke bapaknya itu yang punya rumah, ya sampean gaji tukangnya berapa, Pak? Kalau saya tukang 120, kuli 90, Mas. Ya saya bilang, Pak, mohon maaf, Pak, kalau emang segitu saya enggak bisa ambil, karena emang tukang saya ini ya tukang yang berpengalaman, dan saya gajinya pun tidak 120, Pak, minim itu 150. Itu saya bilang begitu. Untuk kuli itu, kuli yang bener ya, itu 120, itu saya. Baiklah, nggak apa-apa, Mas. Kalau sampean mau segitu, sampean ke lokasi aja, ketemu dengan Pak Mandor nanti. Oke, saya akhirnya sudah janji. Saya ke lokasi, kemudian saya lihat garapannya dan ketemu dengan orang di sana. Saya tanya, loh, ini kok kenapa sih? Kok nggak jadi-jadi? Kok seperti ini? Saya bilang gitu. Saya tanya berapa orang yang kerja di sini. Garapannya itu sekitar 7 kali 9 atau kali 10 ya. 3 lantai di sebelah jalan yang tentu saja harus mikir pondasinya harus kuat ya. Jangan-jangan nanti kalau lewat trailer itu kan gerak, harus disetrus lah paling enggak. Gini, Mas, karena memang ya itu ya gajinya segitu enggak ada yang mau. Saya kontak lagi tuan rumahnya, saya bilang tuan rumahnya di luar pulau ya. Saya tanya, saya kontak, Pak, maaf saya enggak bisa, Pak, saya bilang gitu. Dan memang awalnya saya jadi pertanyaan, harusnya kan yang cari tukang itu mandornya, bukan tuan rumahnya, karena memang diserahkan ke mandor gitu ya. Nah, ini masalahnya itu saya disengap gitu. Nah, enak bilang begitu, Mas, kalau mampu itu bilang mampu, kalau enggak itu ya bilang enggak. Begini enaknya itu. Loh, bukannya saya tidak mampu, Pak, untuk mengerjakan gambar proyek yang punya sampean itu juga gampang gitu loh. Saya punya stok tukang yang memang pengalamannya ya nggarap di rumah-rumah mewah, nggarap di Pakuwon, nggarap di Citraland gitu. Itu sih gampang, Pak, menurut saya itu ya saya bilang itu gampang. Cuma masalahnya saya nggak bisa menghandle dengan mandor ini gitu loh. Dan memang gajinya segitu, Pak, dan memang nggak mampu gitu loh kalau urusan kalau masalah pekerjaan mampu, saya bilang begitu. Jadi ini adalah balik lagi ya. Jadi emang kok sampai mandor nggak bisa cari tukang yang bagusnya jadi pertanyaan besar. Dan memang kadang ya gampang-gampang susah gitu loh. Karena ada mungkin di antara sampean yang punya informasi atau relasi tukang yang bagus. Ada yang hanya sekedar dengar-dengar saja katanya tukang yang bagus. Makanya yang bergerak dalam dunia bangunan memang harus benar-benar bilang atau memastikan bahwa tukangnya memang benar-benar bagus, skillnya memang benar-benar bagus. Jadi cara mencarinya adalah menurut saya yang paling gampang dan paling recommended menurut saya ini, ketika sampean jalan pakai sepeda motor atau sepeda ontel atau mobil, kemudian Anda melihat di situ ada rumah bagus, rumah yang menurut Anda itu ciamik begitu ya. Luarnya ini, dari luarnya dulu. Itu sampean titik, sampean tengeri. Nanti sampean berkunjung ke rumah itu, kemudian kalau bisa bertanya ya ke tuan rumahnya. Kalau ada misalkan, Pak, saya ini mau tanya, saya mau bangun rumah, saya tanya ini siapa yang membangun, tukangnya orang mana. Tanya ya, karena sudah terbukti bagus kan, karena tinggal tanya aja siapa yang mengerjakan, itu paling gampang, paling kalau saya sama secara mandiri tanya, cari ya, gitu caranya, itu yang paling gampang menurut saya. Dan memang bisa dipastikan ya 80-90% itu tepat. Karena apa? Karena ada terbukti hasilnya kan, kita tidak hanya sekedar ngerabak-ngerabak gitu. Jangan-jangan ini beneran, jangan-jangan tidak gitu ya. Jadi itu cara paling gampang. Yang pertama menurut saya, ada rumah bagus, sampean titik, sampean ketemu dengan tuan rumahnya, tanya siapa yang mengerjakan. Yang kedua itu referensi. Biasanya sampean punya teman gitu, tanya siapa sih yang bagus, referensi dari teman-teman Anda, atau misalkan dari saudara sampean, siapa yang mengerjakan ini, tukang yang bagus itu gimana. Dan ini harus cross check juga. Referensi itu nggak bisa 100% kita telan mentah-mentah ya. Anda harus cross check bener enggak itu bener enggak informasinya itu 100% akurat atau A1 enggak gitu.
Caranya ya nggak ada lagi, cross checknya ya sampean mungkin tanya mana sih yang pernah dikerjakan gitu, rumah mana atau bangunan mana yang pernah dikerjakan oleh tukang ini gitu. Itu paling reliable ya. Dan menurut saya juga tidak ada ruginya kalau kita itu punya referensi tukang-tukang yang bagus. Mestinya kita bisa tahu lah nanti kalau sampean mau bangun rumah sendiri punya ancang-ancang, oh ini tukangnya, jadi sudah terbukti. Kalau sampean memang sudah benar-benar memastikan bahwa orangnya itu benar-benar bagus, saya bisa referensikan ke orang lain yang mungkin kebetulan sedang mau bangun. Saya bisa referensikan, sampean bisa referensikan orang tersebut. Jadi referensi yang kedua ini referensi dari teman atau dulur-dulur sampean. Yang ketiga itu yang sekarang banyak terjadi itu dengan cara online ya. Kita dimudahkan banget itu dengan online. Sampean di Facebook, di Instagram itu banyak sekali tukang-tukang yang muncul ke permukaan, banyak juga grup-grup yang muncul ke permukaan menunjukkan garapan-garapannya. Dan tentu saja harus di cross check lagi ya. Kebetulan saya juga mewadahi 5 orang kumpulan tukang. Jadi ada tukang bangunan, kepala tukang, kemudian semi tukang, ada kenek, ada tukang pagar kanopi, ada juga tukang plafon, ada tukang listrik. Jadi orang-orang ini memang punya spesialisasi masing-masing. Jadi saya mewadahi itu, saya juga iklankan ataupun ya saya sebar online lah ya tentang orang-orang ini yang saya pastikan memang kerjaannya itu bagus. Jadi memang ini pertaruhannya adalah nama baik dan keahlian gitu ya. Jadi saya nggak bisa macam-macam juga gitu. Tapi kalau memang sampean memang harus cross check gitu loh, Mas, garapannya yang pernah dikerjakan mana saja itu harus di cross check. Di online tuh banyak sekali. Kita tinggal klik saja, search saja di Facebook, Instagram gitu tentang tukang-tukang ya, tentang bangunan yang bagus. Misalkan tanya di situ siapa yang mengerjakan gitu, ada nomor kontak WA-nya misalkan, bisa tanya-tanya dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada tukang bagus ya sampean save nomornya, sampean kenalan gitu, sampean coba untuk mengerjakan, sampean cross check memang garapannya bagus. Biasanya itu juga relasinya bagus-bagus. Misalkan gini, tukang bangunan nih, kepala tukangnya sampean sudah kenal, sampean coba garapannya bagus. Biasanya referensinya dari dia itu juga bagus-bagus. Ini nanti siapa yang mengerjakan pagar? Ya ada saya teman pagar Pak, ada bagus. Biasanya tukang yang bagus juga membawa teman yang bagus. Yang masang aluminium misalkan, atau yang masang kitchen set misalkan, itu juga kenalnya juga biasanya tukang bagus, kenalnya bagus-bagus juga, garapannya bagus-bagus. Jadi itu nyambung ya, ngerentet begitu, itu enaknya. Dan nggak ada ruginya kok kalau kita itu punya kebiasaan atau punya aktivitas untuk mengumpulkan orang-orang atau mengkontak orang-orang tukang yang memang benar-benar bagus. Jadi ya nggak ada ruginya, karena memang suatu ketika kalau sampean butuh sudah punya ancang-ancang. Jadi begitu menurut saya bagaimana cara mencari tukang yang bagus. Dan perlu digarisbawahi memang keahliannya masing-masing ya. Tukang listrik juga beda. Ada yang bisa semuanya, bisa ada. Itu biasanya levelnya kepala tukang dan gajinya juga tidak bisa 150 bro kepala tukang. Karena paling tidak kepala tukang itu adalah orang yang bisa atau bergerak dalam dunia bangunan. Kalau saya sih paling tidak 20 tahun bergerak dalam dunia itu. Bisa pasang listrik, bisa, semuanya bisa, dan harus ahli. Dan biasanya kepala tukang itu ngatur anggotanya. Dia sudah sekelas mandor lah ibarat begitu, tapi masih tukang. Jadi menurut saya begitu. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan, ada sanggahan silahkan sampaikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Masukan-masukannya misalkan bahas apa gitu, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan, and bye-bye.